البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-Haditsus Salis wa Tis'un ba'da salasimi'ah 393 untuk cetakan ini. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril sallallahu alaihi wasallam, "Ma yamna'uka an tazurana aktsara mimma tazurana?" Apa yang menghalangi engkau untuk mengunjungi kami lebih banyak daripada ziarahmu selama ini? Fanazalat, maka turunlah ayat, "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana." Tidaklah kami itu turun kecuali dengan perintah dari Rabb-Mu. Menjadi milik Dialah seluruh yang ada di depan kami dan seluruh yang ada di belakang kami. Rawahul Bukhari. Tayyib. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya apa? Seperti yang disebutkan dalam daras sebelumnya, yaitu apa? Sebelum ini, yaitu bahwasanya di antara sebab turunnya ayat bahwasanya ada ayat-ayat yang dia itu turunnya adalah diketahui. Ini yang dikatakan apa? Sababi. Sebabnya adalah pertanyaan. Ketika Rasulullah SAW bertanya pada Jibril, apa yang menghalangi engkau untuk lebih banyak berziarah? Maka apa? Turun ayat ini. Bahwasanya kami ini turun adalah dengan perintah Allah, tidak suka-suka jalan ke sana kemari. Jadi ayat ini ada sebabnya, yaitu pertanyaan Nabi SAW. Dan di dalam hadis ini ada penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang baik mereka akan suka untuk apa? Berjumpa dengan orang-orang yang baik. Memang apa? Rasulullah SAW sendiri telah bersabda dalam hadis Abi Hurairah dan hadis Aisyah, "Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf." Ruh-ruh itu adalah tentara yang berkelompok-kelompok, yang saling mengenal maka mereka akan saling berdekatan dan akrab. Tapi yang saling mengingkari, yaitu yang tidak saling mengenal, maka mereka akan menjauh dan berselisih. Maka manakala Rasul itu memang akan suka berkumpul dengan Rasul, maka apa? Rasul Nabi Muhammad SAW suka untuk apa? Berjumpa dan dekat-dekat dengan Jibril. Ini sama-sama utusan. Nabi Muhammad SAW utusan kepada manusia, Jibril utusan kepada apa? Kepada malaikat yang lain, dan utusan kepada para nabi dan Rasul. Tayyib. Makanya Rasulullah SAW suka untuk apa? Dikunjungi oleh Jibril. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abi Hurairah itu, dan juga apa dari Ummi Salamah, Rasulullah SAW pernah apa? Semalaman itu merasa bengang, merasa agak jengkel. Ketika ditanya oleh siapa? Ummu Salamah, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda demikian-demikian?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Jibril telah berjanji kepadaku untuk datang, dan dia nggak pernah dusta. Tapi kenapa sampai sekarang dia nggak datang-datang juga?" Menunjukkan apa? Kerinduan. Ketika kerinduan tidak terpenuhi, maka apa? Ada rasa kesedihan. Kerinduan ini adalah apa? Di jalan Allah Ta'ala, cinta dan bencinya karena Allah. Nah, ketika pagi hari Rasulullah lihat Jibril ada di luar rumah itu. Ketika ditanya, "Bukankah engkau berjanji begini, maka Jibril mengatakan, "Tidak ada yang menghalangi saya masuk kecuali karena di rumahmu itu ada patung, ada gambar, dan ada anjing kecil." Ini menunjukkan apa? Walaupun mereka adalah saling cinta karena Allah, tapi kalau ada kemaksiatan maka tidak ada kompromi tentang masalah itu. Walaupun tidak kemudian Jibril teriak-teriak, mencaci maki dan sembarangan, tapi apa? Beliau menggunakan kalimat yang jelas dan tegas. Bahwasanya apa? Kami tidak mau masuk karena apa? Ada begini. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau sangat cinta pada Aisyah, tapi ketika dilihat di depan pintu rumah itu ada langsir yang ada gambar-gambarnya, maka Rasulullah tidak masuk. Bahkan tampak kemarahan di wajah beliau. Tidak harus dengan teriak-teriak mencaci maki, tapi apa? Dengan tegas beliau tidak mau masuk sampai apa? Itu diperbaiki. Demikian pula dalam hadis yang sahih, hadis Ali bin Abi Thalib, ketika apa? Ali dan Fatimah membuat jamuan makanan. Lalu mereka menjemput Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah lihat di sebagian dinding rumah itu ada hiasan-hiasan muzawwaq. Maka kemudian Rasulullah langsung balik keluar, Kemudian apa? Dikejar oleh Ali, menanyakan,
apa yang menyebabkan Anda pulang kembali? Maka Rasulullah SAW mengatakan, yaitu apa? Aku melihat di dalam rumah itu ada hiasan-hiasan dinding, dan sesungguhnya kami tidak diperintahkan untuk menghiasi dinding-dinding kami. Demikian pula yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abu Ayyub Al-Ansari ketika dijemput dalam acara kenduri oleh siapa? Oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika beliau mendekat ke situ, beliau lihat ada apa? Ada hiasan-hiasan di dinding. Maka beliau keluar. Beliau pergi jauh dan duduk menangis. Kemudian apa? Ibnu Umar langsung datang menanyakan, apa yang menyebabkan Anda pulang? Maka Abu Ayyub mengatakan, saya lihat di dinding rumahmu itu banyak hiasan-hiasan, padahal Rasulullah SAW telah melarang itu. Maka Ibnu Umar mengatakan, ya Abu Ayyub, ghalabna nisa. Wahai Abu Ayyub, para wanita mengalahkan kami. Maka Abu Ayyub mengatakan, kalaupun laki-laki kalah, enggak nyangka kamu juga kalah. Nah, Ibnu Umar sangat tegas. Ternyata kali ini ini menunjukkan apa? Bahwasanya walaupun mereka semua saling cintanya adalah karena Allah, tapi apa? Ketika ada kesalahan-kesalahan, maka mereka juga menunjukkan ketidaksukaan karena Allah Ta'ala. Berarti apa? Cinta dan benci itu dibangun di atas perintah dan larangan, dibangun di atas syariat. Makanya walaupun Jibril sangat sayang, sangat cinta, dan sangat apa? Penuh kasihan dan belas kasihan kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah disakiti, siapa apa? Mendatangkan malaikat gunung untuk apa? Menghancurkan Mekah dan Taif. Menunjukkan apa? Sangat sayang. Tapi apa? Ternyata kedatangan Jibril itu juga apa? Harus tetap sesuai dengan syariat. Tidak tahu-tahu serta-merta apa ponteng dari sisi Allah Ta'ala, asal lari ke tempat lain. Enggak. Maka walaupun beliau sendiri sangat sayang pada Nabi SAW, ketika beliau ditanya, kenapa Anda tidak menziarahi lebih banyak lagi? Maka beliau mendatangkan ayat. Dan ini adalah apa? Wahyu dari Allah untuk disampaikan. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tidaklah kami turun kecuali dengan perintah dari Rabbmu. Jadi betul-betul turunnya Jibril itu adalah karena perintah Allah Ta'ala. Dan dari hadis ini juga kita mendapatkan faidah bahwasanya para malaikat itu memang mereka itu sangat taat kepada Allah Ta'ala. Mereka itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, la yasbiquna, yaitu mereka tidak mendahului Allah dengan suatu keinginan dan sebagainya itu. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, dalam ayat yang lain. Yaitu mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka, dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului Allah untuk mengucapkan sesuatu, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat itu sekedar apa? Menjalankan perintah. Tapi tidak seperti dibayangkan sebagian orang, oh mereka adalah semacam robot saja. Bukan. Mereka bahkan apa? Punya akal. Mereka juga punya rasa benci, punya rasa cinta, punya rasa marah, dan seterusnya. Tetapi mereka tetap dalam mengerjakan apapun mengikuti apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad di dalam Asy-Syifa, menukilkan kesepakatan para ulama bahwasanya para malaikat memang mereka adalah makhluk-makhluk yang maksum dari kesalahan. Apapun yang mereka lakukan itu adalah dengan perintah Allah. Maka bahkan sampai apa? Para malaikat penjaga neraka, yang mereka itu adalah malaikatun ghiladun syidad. Mereka adalah malaikat yang keras dan bengis, tapi apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan. Menunjukkan apa? Kerasnya mereka itu juga apa? Dengan perintah dari Allah. Ganasnya mereka kepada orang-orang yang jahat itu juga apa? Perintah dari Allah Ta'ala. Demikian pula disebutkan oleh para ulama tentang apa itu? Ucapan Jibril. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal baita fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar, yaitu gambar makhluk bernyawa, para malaikat itu tidak memasukinya. Juga Jibril mengatakan, nahnu ma'syaral malaikah la nadkhulu baitan fihi suwar. Kami masyarakat malaikat, para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar. Dijelaskan oleh para pensyarah, dan para malaikat itu adalah menjalankan perintah Allah dan mengikuti apa yang Allah syariatkan. Manakala mereka tahu Allah membenci itu, maka mereka tidak mau masuk ke rumah yang Allah Ta'ala benci. Jadi betul-betul cinta bencinya adalah karena Allah Ta'ala, sesuai dengan yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka memang ini bukan perkara yang remeh. Apapun yang Allah Ta'ala larangkan, ini bukan perkara yang remeh. Apapun yang Allah Ta'ala perintahkan, ini juga bukan perkara yang sembarangan.
Maka apapun yang dibenci malaikat kita harus tahu, berarti apa? Allah Ta'ala membenci itu. Makanya ketika kita mendapati dalil-dalil malaikat mengutuk ini, malaikat melaknat itu, kita harus tahu ini adalah dengan apa? Kutukan dari Allah, bukan semata-mata keinginan malaikat. Tapi Allah Ta'ala mengutuk, maka malaikat pun ikut mengutuk. Ketika Allah Ta'ala mencintai seseorang, maka malaikat juga mencintai seseorang. Maka kita harus tahu bahwasanya berarti apa? Kalau malaikat itu mencintai seseorang, berarti ini bukan perkara yang sembarangan. Berarti Allah juga cinta pada orang tersebut. Karena malaikat tidak berbuat sesuatu kecuali apa? Dengan perintah dari Allah. Baik. Nah, sisi pendalilan yang diinginkan di sini adalah apa? Yaitu saling menziarahi teman-teman yang baik, menziarahi ahlul khair, saling menguatkan, saling mendukung, saling membawa kegembiraan. Kalau ada yang perlu dinasihatkan ya dinasihatkan, dan seterusnya. Menunjukkan apa? Saling menziarahi ini adalah syariat yang sangat penting. Wallahu ta'ala a'lam.